Bila mana Anda semua mengambil ilmu seorang ulama, tapi ulamanya selalu hitung-menghitung, ulamanya selalu meneliti iuran murid-muridnya, iuran santri-santrinya, maka jangan ikuti beliau, jangan ambil ilmu beliau. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tidak ada orang yang mampu memahami ilmu agama dimanapun Anda berada, kecuali panjenengan semua terpercik nurnya baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kena nurnya Rasulullah. Makanya kalau kamu itu tidak terkena nurnya Kanjeng Nabi, dipondokkannya telelah nggak kerasan. Walaupun dinasihatin, nyampe lidahnya lepas dari mulutnya, tidak akan mampu. Karena engkau adalah termasuk orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Bila mana Allah berkehendak kepada seseorang, dijadikan orang yang baik, yufaqihu fiddin. Allah pahamkan orang itu dengan ilmu agama. Sehingga orang itu kalau dipondokkan, kerasan dia. Kerasan. Bagaimanapun caranya dia kerasan. Tapi kalau tidak kerasan, Anda ini termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan Anda termasuk orang-orang yang tidak terpercik nurnya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah warisan yang telah dititipkan oleh Allah lewat kedua orang tua kita, yang baiknya keberuntungan yang dahsyat melebihi Allah titipkan ilmu agama kepada orang itu dengan Allah gerakkan orang tua kamu mau memondokkan. Dengan cara Allah gerakkan orang tua kamu mau memondokkan. Tidak ada sebuah keilmuan agama yang mampu menembus mata hati kita, membuka kemakrifatan kita. Ilmu-ilmu sir dikeluarkan dari Allah lewat mata hati kita, kecuali duduknya seorang murid di depan seorang ulama yang ahli tahqiq, ar-rasikhuna fil ilm, yang beliau adalah orang-orang yang zuhud, muttaqin minal muttaqin, berakhlak mulia, wa bil mu'minina raufur rahim, terhadap murid-muridnya sayang banget. Bahkan yang dipikirkan adalah kebaikan murid-muridnya. Tidak akan kita mampu untuk hasil ulum, hasil sebuah keilmuan yang luar biasa, kecuali Anda semua ditarbiyahkan oleh seorang ulama yang ahli tahqiq. Seorang ulama yang keilmuannya sudah mumpuni. Jangan hanya sekedar ngalap barokah. Nggak benar ini. Rasulullah mengatakan, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat. Bukan hanya sekedar ngalap barokah. Bukan hanya sekedar mencari keramat. Tapi bita'allumi. Dengan cara belajar sungguh-sungguh di depan seorang mursyid, di depan seorang guru yang keilmuannya sudah tahqiq, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, maka bertanyalah kau
makna daripada bertanya di sini adalah belajar ilmu. Fas'alu ahla dzikr. Belajarlah kamu semua ahla dzikr kepada orang-orang yang ahli dzikr. Makna daripada ahli dzikr di sini adalah seorang ulama yang ilmunya sudah ar-rasikhuna fil ilm. Ilmunya tidak hanya sekedar keseng-keseng saja, tapi ilmunya mampu menembus mata hatinya yang sudah tergerak sebuah amaliyah yang baik, pentarbiyahan yang baik, akhlak yang mulia. Kecuali itu, tidak akan keilmuan kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ditarbiyakan seorang ulama yang az-zahid, seorang ulama yang zuhud, yang harta benda tidak diletakkan di dalam kolbunya, tapi diletakkan di ATM-nya, di sakunya, di lemarinya. Harta bendanya diletakkan, tidak dimasukkan di dalam kolbu. Ciri-ciri ulama yang tidak memasukkan harta benda di dalam kolbunya, tidak pernah mempermasalahkan hadirnya murid, hadirnya santri, walaupun santri itu tidak membayar. Dengerin, walaupun santri itu tidak membayar. Apalagi santri itu membayar, walaupun santri itu telat-telat iuran. Bahkan tidak mempermasalahkan iuran santri terseok-seok, nyampe pada akhirnya ada santri yang tidak membayar sama sekali. Bila mana Anda semua mengambil seorang ulama, mengambil ilmu seorang ulama, tapi ulamanya selalu hitung-menghitung, ulamanya selalu meneliti iuran murid-muridnya, iuran santri-santrinya, maka jangan ikuti beliau, jangan ambil ilmu beliau. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ittabi'u, ikutlah kamu semua, man kepada Rasul, man kepada para nabi, man kepada para ulama, karena ulama-ulama itulah yang mengganti posisinya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. La yas'alukum ajro, yang tidak pernah minta upah, yang tidak pernah hitung-hitungan tentang harta. Wa hum muhtadun, kiai-kiai yang la yas'alukum ajro, yang tidak pernah minta upah, yang tidak pernah menghitung tentang iuran, muhtaduna, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau ada seorang ulama didatangi seorang santri, kemudian ada santri yang iurannya telat, kemudian santrinya dipanggil di kantor, kemudian santrinya diancam bayar apa boyong, maka kalau ada ulama yang semacam ini, jangan diambil ilmunya. Pasti ilmu kamu tidak akan barokah. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana seorang murid akan mendapatkan keberkahan ilmu, sementara ilmu yang dibawa oleh guru adalah ilmu yang gak barokah? Gara-gara apa coba? Gara-gara hadirnya santri sama hadirnya uang, lebih utama hadirnya uang. Kalau ada ulama-ulama semacam ini, namanya ulama usuk. Sudah diramal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun, akan terjadi sebuah masa. Ulama-ulama mereka hanya sebatas keilmuan yang ada di tenggorokannya. Ulama-ulama mereka adalah ulama-ulama yang hubud dunia, cinta harta. Ulama-ulama mereka senang dengan umara, senang gerudak-geruduk dengan para pejabat. Yang ada di akalnya adalah cinta terus, cinta harta. Nyampe pada akhirnya hadirnya murid yang belajar sungguh-sungguh ilmu agama. Sedangkan murid itu adalah minal fuqara wal masakin, mereka menolak, mereka tidak menerimanya.
pada akhirnya mereka tarik label pendaftaran yang sangat-sangat mahal, yang tidak masuk akal. Iuran-iuran yang sangat mahal. Seakan-akan pondok pesantren adalah fotokopinya istana-istana Fir'aun, fotokopinya istana-istana Qarun. Mereka tidak memperlihatkan Raufur Rahim, kasih sayang kepada umat, kasih sayang kepada santri. Yang ada cuman jama' amalan, mengumpulkan harta benda, wa'addadahu, menghitung-hitung harta benda. Mereka hanya jama' amalan wa'addadahu yahsabu annama lahu akhlada. Seakan-akan yang mampu mengabadikan pondok pesantren dan mampu untuk mengembangkan pondok pesantren adalah uang, adalah harta benda. Kalau ada ulama yang semacam ini, jauhi. Jangan ambil ilmunya. Walaupun saya, walaupun di Al-Mubarak, jauhi. Karena mereka tidak mengikuti suri tauladan baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri ilmu yang barokah, dengerin. Ciri-ciri ilmu yang barokah terletak di dalam kolbunya santri. Yang ada adalah Allah, bukan uang. Dengerin. Selama kamu mondok di pondok pesantren, kemudian yang kamu hitung-hitung, yang kamu kumpulkan di dalam kolbu Anda adalah uang, maka sulit wusul ilmu. Walaupun cara belajar Anda nyampe jungkir balik. Dengerin. Tidak akan. Silakan Anda berbisnis, silakan Anda menerima kiriman. Jangan letakkan di dalam kolbu. Ada santri dapat kiriman, lalu kirimannya habis. Kemudian menjerit ke orang tua. Maka mereka itu adalah pengemis-pengemis. Mereka itu adalah perampok-perampok ulung. Dengerin. Jangan pernah uang habis minta kiriman sama orang tua. Kenapa kamu semuanya itu? Kalau waktunya ngaji, berat banget diajak ngaji. Waktunya jamaah, Masya Allah, berat banget. Dibuat untuk menghafal, sulit. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah berteduh di dalam kolbumu harta benda. Ini yang jadikan sulit. Lebih baik di antara kamu memahami ilmu agama ini hanya 1 jam. Tapi mampu untuk melepas di dalam kolbumu hubbu dunia. Melepas harta benda di dalam kolbumu. Bersih jernih. Sehingga kau mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan. Kamu mengeluh, kamu menjerit, kamu minta kiriman ke orang tua. Memang benar orang tua kamu ngirimi kamu. Sesungguhnya orang tua kamu setelah ngirimi kamu, orang tuamu WA ke saya. Dengerin. Tak tutup gunakan mic zaman. Orang tuamu WA ke saya. Kiai, anak saya kok boros. Baru saya kirimi 100.000 padahal yo baru 1 bulan. Lu kok habis? Dengerin ini. Kupengmu kupeng baskom. Woi, dengerin. Kamu itu kalau dengerin pakai kuping, jangan pakai hidung. Dengerin. Kiai, kemarin itu pulsanya anak saya sudah saya belikan 50.000. Baru sebulan kok habis. Dengerin. Paham? Paham, Tom? Paham dah? Dengerin. Uang habis, biar habis. Jangan pernah menjerit, jangan pernah minta. Dengerin ini. Berlatih kamu adalah kamu. Berlatih kamu adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Terlahirnya dirimu dari orang tua hanya sabab musabab. Jangan pernah membebani orang. Dengerin. Jangan pernah jadi pengemis. Dengerin.
Jangan pernah merepotkan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita sudah cukup melahirkan kita saja. Jangan menindaklanjuti semuanya itu. Jangan mengharapkan apapun dari orang tua. Cukup beliau melahirkan kita. Itu adalah jasa-jasa yang tidak bisa kita balas. Sebuah anugerah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua kita. Itu cukup terlahirnya kita di muka bumi ini udah cukup. Dikirimi, diterima. Alhamdulillah. Tidak dikirimi, alhamdulillah. Jangan innalillah. Jangan merasa kena musibah. Paham? Jangan merasa kena musibah. Alhamdulillah. Dilatih. Saya punya santri. Tidak pernah minta kiriman. Bahkan ditelantarkan orang tua. Kemudian nyampe santrinya terlantar. Tidak bisa bayar iuran. Lebih aku senangi santri semacam ini. Dengan syarat santrinya tidak pernah menjerit. Santrinya tidak pernah menggembor ke orang tua. Ini adalah yang memegang panji-panji baginda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang akan mengestafetkan ini ilmu agama. Tidak akan mampu menerima nurnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama di dalam kalbu kita masih ada cinta selain Allah dan Rasulnya. Buang jauh-jauh. Jangan minta kiriman. Niru Habib Hasan ini. Ya, tidak pernah minta kiriman. Allah datangkan uang bertebaran di tempat beliau. Satu hari 100, 200, 300. Alhamdulillah. Sekarang sudah nganyari NMAX. Masya Allah. Dengerin. Sebentar lagi beliau punya mobil. Amin. Paham? Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.